Oke, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan bahas tentang layer masking ya. Layer masking ini digunakan untuk memanipulasi atau menggabungkan beberapa objek ya menjadi satu, yang seolah-olah gambar ini benar-benar menyatu dalam satu tampilan ya. Nah, yang harus kita siapkan di sini tentunya kita menyiapkan beberapa bahan ya, beberapa gambar yang akan kita gabungkan. Nah, seperti contoh di project ini ada suasana di laut ya, yang bergelombang, kemudian ada sebuah kapal dan ada sebuah monster dinosaurus ya di sini. Nah, tiga gambar ini kita gabungkan antara gambar kapal, gambar laut, dan gambar dinosaurus ya. Nah, tekniknya seperti apa? Kita akan bahas di sini. Ya, tentunya layer masking yang kita lihat di dalam tampilan ini namanya masking, ini adalah masker ya. Jadi melindungi ya, melindungi objek yang asli terhadap sebuah editan gambar atau editan dari Photoshop ya. Jadi nanti gambar yang asli ini tetap utuh ya, tetap utuh. Nah, yang kita editable atau yang kita perbaiki ini adalah yang maskingnya. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan topeng ya, ini kalau topengnya terbentur tentunya wajah kita yang asli masih utuh. Atau setidaknya kalau kita pakai sebuah pelindung ya, seperti helm misalnya, ya ini kalau kita jatuh ya, ini helmnya yang mungkin retak, tapi kepalanya tetap dilindungi, asal helmnya sesuai dengan standar nasional di sini ya. Nah, ini untuk tiga gambar ini kita gabung ya. Jadi ada gambar laut ya sebagai latar belakangnya, sebagai backgroundnya. Kemudian ada gambar dinosaurus yang nanti kita perbaiki atau kita edit, dan juga ada gambar kapal ya. Nah, ini tiga layer kita gabungkan ya untuk menjadi satu kesatuan. Nah, layer yang kita terjemahkan artinya lapisan seperti pembahasan di pertemuan 2 ya, tentang pengertian layer, cara menyisipkan layer, menghapus layer, mengedit layer, ini ada di pertemuan 2 ya. Nah, tentunya untuk layer saya kira sudah tidak perlu saya ulang lagi, saya jelaskan lagi karena sudah ada pembahasan di materi sebelumnya ya. Ya, kalau kita terjemahkan di sini, jadi layer itu adalah lapisan ya, pelindung. Sedangkan mask ini topeng ya, kalau kita nonton filmnya Jim Carrey ya yang pakai topeng ajaib ya. Nah, ini bisa diartikan di layer mask atau masking. Ini adalah teknik merubah tampilan dari sebuah objek tanpa harus mengubah objek tersebut. Nah, ini agak susah ya. Jadi kita merubah objek tapi tidak merusak gambar yang aslinya. Kalau kita seneng ke salon ya, muka kita di masker, yang tadinya itu berjerawat atau kulitnya banyak fleknya, ini menjadi bersih ya di masker. Ini tidak merusak ya, tapi akan memperbaiki ya, memperbaiki yang tadinya kurang bagus, tampilan wajah kita menjadi lebih bagus, lebih bersih ya. Nah, ini ya, alat yang dibutuhkan untuk membuat proses masking yaitu kita menggunakan satu alat, yaitu menggunakan brush tool ya. Menggunakan brush tool nanti bisa diatur untuk diameternya ke kiri atau ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran brushnya. Kemudian untuk ketajamannya di hardness-nya ini kita buat 0 saja untuk hardness-nya supaya kesan kelembutannya akan dapat. Tapi kalau dibuat hard ini akan lebih keras, lebih tajam ya. Nah, ini untuk ukuran-ukuran brushnya bisa kita tentukan ya, mulai dari 1 pixel sampai ke
300 pixel ya. Nah, ini silakan bisa kita pilih nanti untuk ukuran brushnya. Nah, yang kita mainkan di sini untuk mengubah atau mengedit layer maskingnya, kita hanya merubah posisi dari background ke foreground ya. Jadi untuk foreground dan backgroundnya kita set bisa menggunakan tombol X ya, menekan tombol X atau yang ada di keyboard ya untuk mengubah dari foreground ke background ya. Nah, ini kalau hitamnya di depan, berarti gambar ini akan dihapus. Ya, kalau gambar foregroundnya di depan atau gambar hitamnya di depan, berarti gambar akan terhapus. Nah, sedangkan untuk mengembalikan proses penghapusan tadi, gambar yang dihapus tadi, ini dibalik. Jadi hitamnya di belakang. Kalau hitamnya di belakang, berarti kita akan mengembalikan proses penghapusan tadi. Tidak membutuhkan adanya proses undo atau redo ini ya. Ini cukup menggunakan perubahan untuk switch background dan foregroundnya saja. Nah, ini kita akan memproses untuk 3 gambar ini ya. Gambar laut, gambar kapal, dan gambar dinosaurus. 3 gambar ini kita gabungkan. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita lihat untuk prosesnya, ya prosesnya nanti bisa diperhatikan untuk prosesnya di sini. Langkah yang harus kita pilih, pertama kita mengambil sebuah gambar dulu, ya gambar kapal ya tentunya ini ya. Kita ngambil gambar sebuah gambar kapal di sini. Atau gambar laut dulu lah ya, gambar laut dulu kita ambil. Ini sebagai latar belakangnya ini ya. Kalau biasanya kita menggunakan file place ya, nah ini kita coba menggunakan perintah open untuk mengambil gambar laut ini. Ya. Berikutnya ini sebagai latar belakangnya ya. Kita ambil misalnya gambar dinosaurusnya dulu boleh atau gambar kapalnya dulu boleh. Saya dinosaurus ini ya. Nah, ingat dinosaurus ini masih ada warna background putih. Seperti pembahasan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk cara menyeleksinya silakan bisa menggunakan lasso, menggunakan magnetic, quick selection atau magic wand. Ya. Tapi jangan lupa untuk proses place-nya ini dihilangkan dulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rasterize layer. Nah, baru kita hapus ya. Misalnya menggunakan magic wand juga bisa ya, karena warnanya kan putih ini ya. Nah, select, modify, feather ya. 2 misalnya. Nah, oke, kita delete saja. Terus ini sama, kita delete dan seterusnya seperti ini. Kalau ada sisa seperti ini ya kita tinggal hapus saja di sini. Ya. Untuk sisa-sisa putihnya ini ya. Nah, akan didapat seperti ini. Pengaturan untuk cahaya ini bisa kita edit di dalam image atau bisa menggunakan tool-tool yang lain. Di sini ada pilihan untuk dot tool, ada burn tool dan spong ya. Ini kalau ingin dibuat lebih gelap ya kita pilih burn seperti ini, tinggal kita usapkan supaya kesannya gelap ya. Nah, seperti ini. Ini kan soalnya masih ada cahayanya ini. Ini toleransinya bisa dikurangi supaya tidak terlalu gelap ya. Nah, ini toleransinya. Kalau dinaikkan untuk exposure-nya, ya exposure-nya kita naikkan, mungkin akan gelap seperti ini. Ya, kesannya akan lebih gelap. Nah, atau bisa juga diatur di dalam image adjustment, ada pilihan untuk saturation bisa atau pakai color balance. Ya. Ini menggunakan color balance juga bisa. Tinggal disesuaikan dengan cahaya di sini ya. Nah, ini menyesuaikan saja. Ya, menyesuaikan di sini. Nah, ini untuk shadow-nya. Nah,
untuk bayangannya supaya dihilangi cahaya mataharinya, bulannya ini ya. Highlight-nya mungkin dikurangi supaya kesannya itu benar-benar menyeramkan. Seperti ini ya. Kita oke. Nah, kalau sudah kita gabung ya. Nah, ini kan supaya dia kesannya tenggelam di dalam laut ya. Nah, ini di masking. Ini kita masking, ini ada layar nomor 3 dari kanan. Setelah blend option ini ya. Ini ada layar mesh ya, add layer mesh. Kita klik add layer mesh-nya ini. Nah, nanti yang diedit bukan gambar aslinya, tapi nanti yang diedit adalah gambar untuk yang maskernya ini ya, yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini kita pastikan warna foreground-nya di depan ya, warnanya hitam. Jadi kalau hitam menghapus, kalau hitamnya di belakang mengembalikan. Ini cuma memutar-mutar ini, atau tekan tombol X ya untuk mengubah posisi foreground dan background-nya. Nah, alat yang dibutuhkan di sini kita pakai brush. Ini ukurannya bisa diubah ya. Klik kanan terus diperkecil untuk ukurannya. Ini kita tinggal usapkan, ini sudah hilang. Nah, kalau mau mengembalikan, ini hitamnya ditaruh di belakang. Ini akan mengembalikan seperti ini. Ya, mengembalikan seperti ini. Gitu ya. Ini tekniknya tinggal diubah untuk sumbu fungsi X-nya di sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini supaya dia seolah tenggelam. Dan disesuaikan untuk ukurannya ya, supaya ukurannya profesional bisa kita ubah untuk ukurannya. Ya. Nah, seperti ini. Apply ya. Nah, sekarang kita ambil gambar kapalnya ini ya, file place. Nah, posisi pengambilan file place ini tidak aktif. Penyebabnya karena kita masih dalam posisi edit. Nah, ini harus dipindah ke posisi layar utamanya di sini. Tandai baru nanti file place-nya bisa digunakan. Ya, kita ambil gambar kapalnya seperti ini. Apply ya, kita perkecil, menyesuaikan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian warnanya ini juga sama, kita buat lebih gelap, image adjustment. Nah, jangan lupa nanti untuk file place-nya ini diubah ya, klik kanan, pilih raster, masuk image adjustment, bisa kita pilih untuk bisa mengatur untuk break and contrast-nya ini bisa juga dibuat gelap ya. Nah, kesannya dibuat gelap seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita berikan untuk layer mesh di sini. Kita edit yang layer mesh-nya pakai brush. Dan kita usapkan di sini. Ini akan hilang kayak gini. Ini tidak usah takut salah ya, bisa dikembalikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin dibuat lebih gelap lagi, kita menggunakan burn tool tadi ya. Menggunakan burn. Ini bisa kita usapkan supaya kesannya lebih gelap lagi di sini. Nah, ini gelap lagi seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk cahayanya ini dibuat gelap nih ya. Tandai, terus nanti kita ubah lagi. Kalau untuk toleransinya ini bisa kita naikkan. Kalau 87 ini kurang, bisa naikkan menjadi 100%. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa perbesar. Ya. Nah, ini teknik penggabungan di layer mesh. Ya. Nah, nanti silakan bisa dicoba untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu.
tandai ya, diedit adalah layer maskingnya, gunakan brush. Kemudian kalau ingin mengembalikan hitamnya di belakang, kalau menghapus hitamnya di depan. Nah, seperti ini. Ya. Nah. Ya. Nah, kapalnya juga bisa diperbaiki. Hitamnya depan berarti menghapus. Ya. Nah. Kira-kira seperti itu, nanti bisa dicoba ya untuk gabungkan 3 gambar, 4 gambar atau 5 gambar menjadi satu menggunakan layer masking.